Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan di setiap hari kami, Bapa. Tidak pernah Engkau terlambat, Bapa, menolong kami. Engkau selalu tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan Yang setia, amin. janjimu Terima kasih Tuhan yang terbaik. Lebih dalam lagi kita menyanyikan lagu ini. Biarkan pujian ini hanya untuk Tuhan. dan ku hanya kan berharap Padamu satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku percaya, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Lebih dalam lagi kita menyembah Tuhan. Satu-satunya yang ku percaya, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya saudara-saudara sekalian? Saya berharap saudara tetap sehat, tetap kuat, dan tetap semangat. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, berkati pemberitaan firman-Mu saat ini. Sampaikan isi hati-Mu. Roh Kudus, persiapkan diri kami untuk kami menyongsong kedatangan Tuhan di dalam hidup kami, Tuhan, agar kami jangan lengah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman Tuhan akan diambil dalam kitab Lukas. Seharusnya kita masuk dalam kitab Wahyu. Ya, kita sedang membahas kitab Wahyu, tetapi karena 2 hari yang lalu saudara mendengarkan tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan kita sudah membahas tentang pengangkatan gereja karena tanggung, maka saya akan membahas hari ini tentang pengangkatan orang percaya. Lukas 17 ayat 34. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada 2 orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada 2 orang perempuan bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Saudara, kita membaca ayat ini, kita bingung.
Ada 3 peristiwa yang Tuhan katakan. Ada orang di tempat tidur, mungkin suami istri, kakak adik bisa saja. Yang satu diangkat, yang satu ditinggalkan. Untuk apa yang satu diangkat dan yang satu ditinggalkan? Kenapa kok itu bisa terjadi? Yang kedua, ada 2 perempuan sedang menghilang, dan terus yang satu diangkat, yang satu ditinggalkan. Dan terus kemudian dikatakan ada 2 orang di ladang, yang satu diangkat dan yang satu ditinggalkan. Ini cerita apa? Ini peristiwa apa? Ini adalah Tuhan Yesus sedang melukiskan atau menggambarkan tentang apa yang akan terjadi pada peristiwa pengangkatan gereja atau rapture. Di mana pada waktu Yesus datang di awan-awan di sana, dia datang seperti pencuri, belum kelihatan oleh semua mata. Semua manusia belum tahu bahwa Yesus sedang datang. Tetapi pada waktu penghulu malaikat meniup sangkakala Allah terakhir, orang-orang percaya, kita yang termasuk di dalamnya, kita akan mendengar ada satu suara sangkakala yang memanggil saudara dan saya untuk segera datang. Roh kita, jiwa kita yang biasa intim dengan Tuhan, maka kita meresponi panggilan surgawi tersebut, dan kita dengan secara serentak kita diubahkan. Firman Tuhan mengatakan diubahkan. Saudara dan saya diubahkan tubuh kita. Tidak dengan darah dan daging, tetapi menjadi tubuh kemuliaan seperti Kristus. Dia bangkit dari antara orang mati dan Yesus memiliki tubuh kemuliaan. Begitulah kita memiliki tubuh kemuliaan pada waktu kita diangkat hidup-hidup, pada waktu kita naik ke surga sana. Peristiwa pengangkatan atau rapture, saudara, ada 2 peristiwa sebelum peristiwa ini terjadi. Yang pertama adalah zaman Henokh. Henokh diangkat hidup-hidup oleh Tuhan. Bagaimana peristiwa Henokh kita tidak banyak tahu, hanya dikatakan ia bergaul dengan Allah dan terus kemudian ia tidak ada lagi, ia hidup dengan Allah. Dia diangkat hidup-hidup. Peristiwa yang kedua adalah Nabi Elia, waktu dia naik ke surga. Nah, Alkitab menjelaskan tentang peristiwa Nabi Elia waktu dia naik ke surga. Dia naik ke surga dengan hidup-hidup. Ada kuda berapi dari surga turun dan terus kemudian Nabi Elia naik ke sana. Elisa menjadi saksinya. Pada waktu Nabi Elia naik ke sana, jubah yang dia pakai itu terlepas, tertinggal. Dia tidak perlu jubah tersebut. Dia memakai pakaian surgawi, jubah surgawi, jubah kemuliaan. Dan jubah atau baju yang dibeli mungkin dibeli di pasar lowak, pasar supermarket, bukan supermarket, di supermall, itu nggak diperlukan di surga. Itu jatuh ke tanah dan Elia memakai jubah kemuliaan, pakaian kemuliaan, dan dia naik ke surga dengan memakai jubah kemuliaan. Elisa mengambil jubah yang tertinggal tersebut. Pada waktu peristiwa pengangkatan terjadi, maka pakaian yang kita kenakan itu tidak dipakai lagi. Mau saudara pakai branded, itu semua ditinggalkan. Mau saudara pakai pakaian yang lusuh, yang rombeng, ataupun pakaian yang sehari-hari pakai daster, itu semua ditinggalkan. Saudara pakai kacamata, mau yang kacamata yang paling mahal, mungkin yang murnya terbuat dari berlian, atau kacamata abal-abal, atau saudara memakai jam tangan Rolex, jam tangan biasa, itu semua akan ditinggalkan. Cincin berlian saudara, yang saudara pakai mungkin untuk menikah dengan pasangan saudara, itu semua ditinggalkan. Barang-barang berharga saudara, semuanya ditinggalkan dan tidak akan dibawa waktu kita naik pengangkatan. Oleh karena itu, saudara yang punya barang saat ini sebelum menjelang pengangkatan, pakailah semuanya, karena semuanya itu akan ditinggalkan. Saudara yang punya tas branded, yang punya ya, jangan kalau nggak punya jangan beli dulu, jangan beli gitu kan. Artinya pakai yang ada saja ya. Saudara punya, daripada disimpan di lemari, pakai sekarang. Karena suatu saat saudara akan tinggalkan itu semua, nggak dipakai. Baju-baju yang bagus pun, yang branded, itu semuanya akan ditinggalkan, nggak akan dipakai.
Nah, pengangkatan terjadi itu menjadi fenomena yang dikenal oleh semua orang. Kenapa? Karena ciri-cirinya sangat jelas sekali. Mungkin dunia tidak mendengar waktu nafiri Allah berbunyi, sangkakala Allah terakhir berbunyi, mereka mungkin tidak dengar karena itu di alam roh. Tetapi dengan melihat peristiwa yang terjadi, itu mereka dapat tahu, orang-orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh, mereka tahu bahwa pengangkatan sudah terjadi. Dari mana? Dari pada waktu mereka tidur sama-sama, yang satu diangkat, yang satu ditinggalkan. Bisa saja suaminya sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, istrinya males-malesan, istrinya malah hidup di luar Kristus, suaminya diangkat, istrinya ditinggalkan. Atau kebalikannya, istrinya yang diangkat, suaminya yang ditinggalkan. Pada waktu pagi hari, si suaminya melihat, loh, kok ini daster istriku ada di sini? Anting-antingnya ada, jepitan rambutnya ada, rambutnya ada di tempat tidur. Semuanya seperti orang, ya artinya tidak tergulung, seperti orang ya ditinggalkan begitu saja. Mereka kaget, mereka syok. Dan terus dikatakan bahwa kalau ada dua orang yang sedang menghilang. Jadi peristiwanya malam, ya ini menghilang mungkin sore hari, ya, atau pagi hari. Dua orang sedang bekerja, entah menghilang anggur, entah menghilang padi atau apa. Dibutuhkan dua orang yang bekerja. Satu dia kerja di sana, yang satu lagi geser ke sana. Jadi butuh dua orang, nggak bisa sendirian. Dan terus pada waktu peristiwa pengangkatan, firman Tuhan berkata, yang satu diangkat, yang satu ditinggalkan. Jadi pada waktu dia, kalau tadi kan suasana dari tidur, nggak tahu, mungkin si suami nggak tahu, si istri nggak tahu apa yang sedang terjadi saat itu. Tetapi saat ini mungkin lagi ngobrol-ngobrol mungkin tentang drama Korea, lagi ngobrol-ngobrol tentang politik, lagi ngobrol-ngobrol tentang apa yang terjadi saat itu. Tiba-tiba waktu dia ngegiling yang satu, pas dia lihat lagi, temannya sudah nggak ada. Yang ada semua yang dia pakai drop, semuanya nggak ada. Dalam sekejap, hilang dalam sekejap. Dan dia kebingungan, loh tadi ini kemana? Dia cari, loh aku kok nggak merasa ya dia ninggalkan ini. Loh tadi barusan dia ada di situ. Saudara bisa bayangkan itu fenomena yang sangat-sangat luar biasa sekali. Dikatakan terus kemudian kalau ada dua orang di ladang, mungkin sedang membajak sawah bersama-sama, berjalan sama-sama. Yang satu diangkat, yang satu ditinggalkan. Saudara sedang jalan menuju kantor, sama-sama ketemu di bus, ketemu di MRT, atau lagi nunggu di bus. Yang satu diangkat, yang satu ditinggalkan. Jalan ke sekolah sama-sama, ke kampus sama-sama. Yang satu diangkat, yang satu ditinggalkan. Apa yang membedakan yang satu diangkat, yang satu ditinggalkan? Kenapa kok ada perbedaan tersebut? Yang satu sungguh-sungguh, yang satu tidak sungguh-sungguh. 5 darah bijaksana dan 5 darah yang bodoh. Yang bijaksana mempersiapkan diri, yang bodoh tidak mempersiapkan diri. Saudara bayangkan, kalau misalkan ada supir bus, dia orang percaya. Pada waktu bunyi nafiri Allah terakhir terdengar, si supir busnya enggak, ya udah parkir dulu bentar, aku mau pergi. Enggak, dia tetap nyupir, suddenly tiba-tiba langsung dia hilang. Apa yang terjadi dengan bus? Wah, pasti bus itu akan oleng dan terus nggak tahu kemana karena tidak ada supirnya. Saat itu lagi gas, mungkin lagi mesinnya masih jalan terus dan baru berhenti setelah tabrakan. Mungkin menabrak pohon. Dan saudara bisa bayangkan kalau pilotnya orang Kristen saat itu, anak Tuhan. Dia sedang terbang, tiba-tiba dia diangkat. Apa yang terjadi dengan
pesawat tersebut. Pasti pesawat tersebut nukik dan terus crash. Entah jatuh di laut, jatuh di hutan, atau jatuh di perumahan. Kita nggak tahu apa yang terjadi saat itu. Dan banyak penumpang-penumpang yang hilang juga. Di gereja mungkin kejadiannya pas hari Minggu, si pengkhotbah, pendetanya baru khotbah, terus kemudian tiba-tiba hilang. Jemaat yang tertinggal bingung, loh kok tadi pendetanya ada di depan, kok tiba-tiba hilang, jasnya jatuh, semuanya jatuh. Atau si pendetanya nggak diangkat, dia lihat jemaatnya kok kosong. Sebagian besar jemaatnya kosong. Apa yang terjadi? Pada kemana mereka? Itu suatu hal yang menakutkan, suatu hal yang mengerikan bagi yang tertinggal. Satu hal yang menimbulkan tanda tanya, apa yang sedang terjadi? Ada apa ini semua? Pasti itu menjadi berita yang heboh sekali, berita yang sangat viral sekali, baik di Twitter, Instagram, ataupun di seluruh sosial media, televisi, semuanya akan menyiarkan hal yang luar biasa ini. Akan terjadi kegoncangan ekonomi, kegoncangan banyak sekali. Karena bisa terjadi kebakaran. Karena mungkin yang mengoperasikannya hilang seketika. Bisa terjadi tabrakan, banyak sekali kekacauan terjadi pada saat pengangkatan itu terjadi. Saudara, di sini menjadi satu peringatan. Tuhan dengan sangat jelas menjelaskan peristiwa ini. Ada 2 orang di ladang, ada 2 orang di tempat tidur, ada 2 orang sedang menghilang. Yang satu diangkat, yang satu ditinggalkan. Betapa menyedihkannya untuk mereka yang tertinggal. Terlambat. Mau nangis apa? Mau menyesal seperti apa? Sudah terlambat, sudah diangkat, gak ada lagi. Mau cari kemana? Dicoba dihubungi di telepon atau apa? Mereka bertanya-tanya, terjadi kepanikan. Sudah terlambat. Ini berita bukan menakut-nakuti, tetapi ini akan terjadi dan akan segera terjadi. Kita nggak tahu kapan itu terjadi, karena Yesus datang seperti pencuri. Nggak ada yang tahu saat itu. Karena itu, setiap hari adalah persiapan. Siapkan diri kita. Kalau saatnya tiba. Dan Tuhan memanggil semua orang-orang percaya untuk naik ke atas sana. Biarlah kita siap. Biarlah roh kita meresponi. Dan kita siap menyongsong Tuhan di angkasa sana. Bagaimana dengan situasi, kondisi kerohanian saudara hari ini? Adakah saudara on fire? Adakah saudara tetap semangat? Atau saudara berada dalam krisis iman? Saudara berada dalam titik terendah dalam iman saudara? Hari ini tidak kebetulan saudara mendengarkan firman Tuhan ini. Tuhan mengasihi saudara. Siapkan diri. Mari bangkit kembali. Semangat mengiring Tuhan, semangat melayani Tuhan. Karena kita tahu He is coming soon. Kedatangannya tidak lama lagi. Jangan sampai dari pagi kita ikut Tuhan, melayani Tuhan, tetapi terus kemudian di tengah-tengah perjalanan kita lelah dan kita berhenti. Atau mungkin ada yang mengalihkan perhatiannya. Jangan sampai yang terdahulu menjadi terkemudian. Saudara yang sudah mengikut Tuhan sekian lama, teruskan perjuangan saudara untuk mengikut Tuhan. Teruskan perjalanan hidup saudara untuk mengiringi Tuhan. Dan jangan pernah kehilangan pengharapan. Jangan pernah patah semangat. Masalah boleh datang, bertubi-tubi masalah dalam kehidupan saudara. Silakan, tetapi imanmu tetap tidak goyah. Imanmu tetap percaya kepada Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Tuhan Yesus ajari kami untuk kami tetap percaya kepada Tuhan. Situasi kesulitan yang umat-Mu saat ini sedang hadapi, biarlah Tuhan tidak membuat kami
kehilangan fokus Tuhan, tapi kami tetap melihat ke depan sana. Tuhan, kami tahu pengangkatan orang percaya akan segera terjadi. Dan persiapkan hari demi hari Tuhan, untuk kami dapat menyongsong hari yang besar dan mulia itu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami krisis iman mereka. Tuhan, segarkan iman mereka. Bangkitkan kembali Tuhan kepercayaan mereka Tuhan. Dan persiapkan diri kami Tuhan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kegiatan kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sampai jumpa kembali.